Kalau ditanyakan mengenai perjalanan makan gizi gratis, sejak awal saya katakan bahwa ini adalah program pemerintah. Program pemerintah yang disetujui oleh DPR RI. Jadi di dalam anggaran pendapatan belanja negara itu dicantumkan mengenai program MBG itu di dalam pasal 22 itu dikatakan anggaran pendidikan semua maksud pada ayat 1 termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Dan di dalam pasal 22 dikatakan pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun kelas. Jadi dalam undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara nomor 17 tahun 2025 itu dimuat. Nah, dalam perjalanannya kan banyak sekali koreksi masyarakat dan itu mesti dihargai juga kan. Artinya masyarakat memperhatikan kemajuan daripada program MBG ini. Dengan tentu memberikan ada juga kritik-kritik yang tidak dasar direkayasa, tapi tidak ada masalah. Kritik-kritik tujuannya untuk supaya lebih maju kan MBG itu. Nah, dalam kenyataannya anggaran yang sekitar kalau dia anggaran pendidikan itu 769 triliun dari 3.800 APBN, anggaran pendapatan belanja negara, itu yang 20% itu dialokasikan untuk anggaran pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Ditulis penyelenggaraan pendidikan. Jadi koreksi masyarakat ini untuk meminta menghentikan kepada presiden, saya tegaskan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan oleh presiden. Kenapa tidak mungkin dilakukan presiden? Karena program ini memang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025. Sudah tertuang di sana. Jadi kompetensi presiden untuk menghentikan itu tidak ada. Yang ada adalah harus dibahas kembali di DPR RI sebagai kompetensi pembuat legislasi. Yang kedua, kompetensi membuat budget APBN, dan ketiga kompetensi pengawasan. Itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Bapak Presiden tidak punya kewenangan menghentikan itu. Nah, bahwa dalam perjalanannya ada hal-hal penyimpangan sana sini, itulah yang dia amati selama ini. Jadi tidak bisa dihentikan, tetap berjalan ini MBG, tetapi ada koreksi-koreksi yang relevan dan terbukti. Nah, Bapak Presiden juga dalam melakukan tindakan terhadap sejumlah pengurus inti dari MBG itu tidak serta-merta dilakukan. Dia melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dan didahului dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga muncullah kerugian negara. Yang namanya korupsi kan harus ada kerugian negara. Atau membuat orang memperkaya orang dari kerugian negara itu. Nah, itu. Jadi sampai di situ saya sampaikan pada teman-teman wartawan bahwa ya program MBG itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun 2026. Sudah tertuang di situ. Nah, diambil dari anggaran pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan yang nilainya 769 triliun itu 20% dari 3.800 triliun anggaran pendapatan belanja negara. Dalam upaya Bapak Presiden lebih tegas terhadap pemberantasan korupsi maupun penggelapan uang negara dan menindak pelaku-pelakunya, maka harus saya katakan saat ini dan yang lalu-lalu juga saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kejaksaan Agung dan seluruh komponen
baik Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, yang selama ini saya lihat sudah memiliki kinerja yang sangat bagus dalam rangka penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Apa yang dilakukan sekarang itu adalah bagian daripada pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan negara kepada Kejaksaan Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan. Dan tentu ini adalah sangat membawa nilai tinggi dan manfaat besar bagi menunjang kebijakan atau memperkuat kebijakan Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi, upaya Kejaksaan Agung maupun seluruh komponen yang berada, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan seluruh aparatur yang ada dalam kejaksaan, saya sampaikan apresiasi yang tinggi. Selamat Pak. Dan tetap lanjutkan tugas-tugas untuk memberantas ya segala orang-orang yang tidak berniat baik bagi negaranya ini, bagi negara kita. Saya kira itu aja yang saya mau sampaikan kepada apresiasi saya yang sangat tinggi kepada Kejaksaan tentang upaya mendukung langkah-langkah Bapak Presiden buat suksesnya pembangunan nasional. Terutama langkah-langkah ini adalah untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh. Saya ulangi, kepentingan rakyat secara MBG adalah untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh. Dan dengan MBG ini akan nampak mana-mana orang yang mesti dibantu, mana yang tidak. Asas praduga tak bersalah dianut oleh negara ini. Tetapi Bapak Presiden itu dalam melakukan tindakan sudah didahului dengan pemeriksaan tentang kebocoran uang negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Dan itu datanya valid. Sehingga pemberhentian dari Kepala BGN ini, Badan Gizi Nasional ini, adalah sangat penting dilakukan dengan siapa-siapa saja di situ yang terlibat, yang memakan uang negara seperti itu. Menurut saya, tindakan Bapak Presiden ini adalah satu tindakan di mana memang selaras dengan dia punya statement bahwa saya akan berantas korupsi. Itu adalah dia buktikan kan. Ya, dia buktikan bahwa saya akan berantas korupsi. Nah, kalau ada masyarakat yang ingin supaya dihentikan, tidak mungkin dihentikan. Saya ulangi, tidak mungkin program makan bergizi nasional di bawah MBG itu tidak mungkin dihentikan karena ini adalah undang-undang. Undang-undang, saya ulangi, Undang-Undang 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun 2026. Nah, kalau undang-undang, Bapak Presiden tidak memiliki kompetensi atau hak apapun untuk menghentikan. Nggak bisa. Bahwa memperbaiki ya. Memperbaiki prosedur, kemudian tingkat kebocoran, pencegahan kebocoran, dan penempatan personel yang memiliki kapasitas dan niat baik bagi negara ini, ya. Tentu Bapak Presiden memperhatikan hal itu. Kalau dari segi manfaat, Pak, program MBG ini seperti apa? Kalau menurut saya manfaatnya kan itu ada multiplier efeknya akan timbul. Pasti ada implikasi multiplier efek dalam bentuk-bentuk misalnya penyediaan sayur, penyediaan apa-apa, telur, dan lain sebagainya, multiplier efeknya. Tapi kalau dilihat daripada misalnya prosedurnya itu masih mungkin beberapa hal perlu perbaikan. Ya, berharap dengan penggantian ini itu ditertibkan. Dan sulitnya kita di negara ini sangat sulit memperbaiki situasi, padahal kita itu sudah menganut sistem digital. Kan dikendalikan aja melalui digital, kan gampang itu. Ya, siapa? Jaringan yang dapur-dapur itu berapa? Berada di kabupaten kota berapa? Tanggung jawab bupati wali kota berapa? Kemudian kan mudah. Tetapi mungkin dalam pikiran saya, mungkin itu perlu ditambahkan di situ bahwa skala prioritas dilakukan di daerah yang di luar Jawa misalnya, karena memang itu keterbatasan gizi mereka di sana lebih banyak. Pak, ada nggak masukan Bapak kepada Badan Gizi Nasional yang terpilih ini, Pak? Mungkin ada masukan Bapak. Ya kalau masukan saya kepada Badan Gizi Nasional ini, BGN ini yang baru, saya kira
Ya sesuai ya komitmennya yang selalu muncul di televisi. Saya pikir lakukan apa? Lakukan aja apa yang terbaik. Konsep mengenai yang pertama sekali penempatan personil yang memiliki etiket baik bagi negara dan bangsa dan bukan berangkat ke dalam satu organisasi yang tukang korupsi. Yang kedua, penempatan orang ini harus mampu membuat satu sistem digital yang mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Siapa sebetulnya yang menikmati gizi nasional ini, anak-anak mana gitu loh. Jangan tidak tahu anak mana, justru orang-orang yang memborong itu yang untung. Itu dicegah. Bahwa keuntungan dari penyelenggaraan ini mutlak diperlukan. Tidak ada orang yang mau menangani tanpa untung juga kan. Tetapi kualitasnya juga dilihat. Jangan cuma telur, jangan cuma mungkin ada susu terus tambah sedikit biskuit, jangan. Ya, upayakannya aja berapa sebetulnya dan itu bisa dilakukan dengan sistem. Sistem kontrolnya tidak bisa lagi. Span of control itu tidak bisa. Kita sekarang sudah teknologi modern. Sistem digital aja sudah mampu menjangkau seluruh dunia kok. Ya, kenapa selama ini terlalu banyak korupsi? Karena kita tidak menggunakan sistem digital. Kita menggunakan kepercayaan orang, padahal semua pihak yang kita tunjuk itu terlibat semua. Jadi kepada yang pejabat baru tentu dia akan berusaha memperbaiki ini. Tapi saran saya kepada beliau supaya lakukan dengan sistem pengendalian dan pengawasan secara sistem digital, di samping juga operator-operatornya itu juga memberikan input-input atau gagasan atau laporan-laporan yang terjadi penyimpangan itu bisa. Terkait menurut Bapak evaluasi seperti apa Pak yang perlu dilakukan Pak oleh pemerintah dalam hal ini, terutama supaya tidak menggerus anggaran pendidikan ini yang 20% ini Pak, sehingga nantinya berdampak semakin minim Pak untuk sarana dan prasarana pendidikan. Ya, sebetulnya kalau kita lihat itu anggaran pendidikan ini kan sudah 769 triliun. Besar sekali kan? Nah, bagian dari diambil dari anggaran ini kan MBG kecil sekali sebetulnya, tidak terlalu besar. Tetapi yang harus dipahami bahwa selama ini anggaran 20% itu dibagi ke 21 lembaga. Catat itu. Dibagi kepada 21 kementerian dan lembaga. Nah, terus kenapa dibagi itu? Ya, kenapa enggak apa kan ini namanya juga yang non pendidikan juga dapat. Ya. Jadi non pendidikan juga dapat. 21 catat 21 kementerian dan lembaga. Ya, itulah yang membuat ketidakmampuan sampai di daerah NTT, di daerah mana, Ambon, di daerah mana itu orang menyeberang sungai untuk sekolah. Orang rubuh semua sekolah. Iya kan? Padahal itu tingkat dengan anggaran segini besar, tinggal kasih tahu bupati wali kota, kau punya sekolah SD, SMP, SMA itu bagaimana? Berapa yang bisa dibantu? Berapa yang ini? Kemudian sarana untuk anak-anak ke sekolah itu jangan sampai berenang itu ke sekolah. Kan begitu. Cuma karena ini dibagi ke 21 kementerian lembaga, masalahnya jadi lain. Muncullah di setiap kementerian lembaga membentuk sekolah-sekolah. Sekolah telekomunikasi, sekolah ini, sekolah. Akhirnya apa? Terjadi fragmentasi. Masing-masing arogansi kementerian dan lembaga tidak lagi terakomodasi dalam satu sistem pendidikan nasional. Itu yang membuat. Jadi orang kalau melihat 20% besar loh. Ya. Kalau dia fokus, solusinya itu fokus pada Kementerian Pendidikan inti kalau mau supaya terselenggara ini. Nah, aspek MBG kan ini bagian yang kecil saja, tapi dibesarkan sedemikian hebat itu. Ya. Jadi fokus pada Kementerian Pendidikan inti, Kementerian Pendidikan dan Kemenak. Ya tentu itu pesantren-pesantren itu mutlak harus dihidupkan. Ya, jadi dua, pendidikan inti dan Kemenak. Kementerian Agama. Ya, untuk apa? Untuk memaksimalkan dampak langsung pada peningkatan
kualitas pendidikan, pembelajaran. Jadi kalau dampak langsungnya itu bisa fokus pada Kementerian Pendidikan, ya dampak langsungnya itu akan terjadi kualitas pembelajaran naik. Tidak lagi bocor, anak-anak belajar di bawah pohon. Itu dampak langsungnya. Nah, kemudian mesti ada transparansi anggaran. Ya, penggunaan anggaran itu harus misalnya melalui platform digital. Tidak bisa tidak, harus daerah kontrolnya itu platform digital. Nggak bisa tidak. Kalau masih mempercayai orang per orang dengan jarak kabupaten kota yang 514 kabupaten kota, saya kira itu akan tetap terjadi. Sampai kapanpun kebocoran akan terjadi. Kalau tepat atau tidak itu adalah kompetensi. Jadi penunjukan kepala BPN yang baru itu adalah kompetensi, hak prerogatif presiden. Tidak ada orang yang bisa menilai dan termasuk saya. Harapannya Ya, jadi penunjukan itu adalah terkait dengan kebijakan dan hak prerogatif presiden, dan saya pastikan bahwa beliau sudah punya pertimbangan menunjuk ibu itu. Nah, kalau apa tadi? harapannya untuk Harapan tentu kepada itu kan selalu kita sebagai warga negara yang baik, kita memikirkan negara ini supaya lebih baik ke depan kan. Tentu yang pertama dipikirkan bagaimana supaya tidak terjadi kebocoran dalam pelaksanaan anggaran kan. Nah, untuk itu jangan lagi gunakan sistem heboh-heboh seperti itu, bikin LSM, enggak usah lah. Ya, dapur itu dikendalikan aja supaya transparansi anggaran itu dikendalikan melalui platform digital. Hanya satu, melalui platform digital. Gunakan teknologi yang canggih. Kenapa sih? Gunakan platform digital untuk memantau realisasi program itu. Hanya satu. Yang kedua, tidak usah ya, itu ada pepatah dari Cina. Kucing hitam, kucing putih. Tidak penting. Yang penting bisa tangkap tikus. Artinya, jangan cuma kucing-kucing ngeong, suka menjilat-jilat, padahal tikusnya banyak korupsi. Bukan itu lagi kita butuhkan. Yang dibutuhkan adalah orang yang berniat baik bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Jadi pesannya, gunakan di platform digital buat pengawasan, pengendalian, dan buat kemajuan itu. Sehingga kecepatan informasi tentang kemungkinan munculnya penyimpangan ataupun tidak sesuai dengan garis-garis besar haluan dari pimpinan segera diketahui.